Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada konseling hari ini. Semoga konseling hari ini bisa bermanfaat dan membawa solusi bagi kita semua. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Humaira. Teman-teman bisa panggil saya Kak Ira aja, atau bisa sebut Ira juga nggak apa-apa, biar lebih santai ya teman-teman. Iya Kak Ira. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjadi fasilitator pada konseling hari ini. Saya sebelumnya ini mau tahu dong keluhan teman-teman hari ini apa? Saya tuh hari ini kan sebenarnya ada tugas Bu. Cuma saya tuh kerjainnya baru beberapa hari sebelum presentasi Bu. Jadi saya agak kewalahan dengan tugas yang emang kita tuh memerlukan waktu yang lumayan cukup sebetulnya. Jadi kamu ada tugas dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi saya mengerjakannya tuh mepet-mepet Bu. Ya, oke. Ada yang lain? Saya Ibu ya, saya setipe sama anak, cuma kalau saya itu lebih emang kesengaja aja sih, karena kalau misalnya ngerjainnya dari jauh-jauh hari, kadang tuh pas udah di hari hanya ternyata nggak sesuai, nggak taunya salah jauh, jadi kayak yaudah deh ngerjainnya mepet-mepet dan ternyata itu malah salah juga, jadinya saya makin kesusahan buat ngerjainnya. Oh, jadi kamu kesulitan mengerjakan, terus akhirnya kamu menunda ya? Iya Ibu. Kalau kamu? Kalau saya keluhan hari ini lumayan sih Bu, tadi kan sempat ngerjain tugas, mepet juga tinggal beberapa jam doang, kasih jam 1 lagi itu. Paling lebih parah daripada saya Bu. Ya. Langgang. Langkah jangan terulang lagi ya. Susah sih Bu biasanya kalau udah kayak gitu Bu. Tapi terkadang orang begitu kan, jadi cacat gitu. Iya benar ya, semakin dekat sama deadline malah semakin pintar ya. Nah, memang saya sepakat, memang ada beberapa orang yang merasa tuh nyaman Bu kalau misalnya ngerjainnya dia waktu merasa nyaman di sini, bukan berarti saya tuh membenarkan yang namanya ngaret itu enggak ya, cuma kalau misalnya ngerjain hamin 2, hamin 1 itu rasanya kita jadi benar-benar bisa fokus ke saat itu gitu. Karena biasanya itu saya kalau misalnya ngerjainnya di awal, nanti tuh yang terjadi itu malah kayak jadi deh, akhirnya masalah selesai gitu. Tapi buat hari ini pun nanti juga jadi kayak capek banget karena burnout sendiri, karena udah tugas tadi ngerjainnya cepet banget, terus ini juga capek sendiri. Ya, karena terlalu dekat sama deadline jadi capek sendiri ya. Jadi kita tentukan topik pada konseling hari ini. Kalau misalnya saya dengar dari keluhan teman-teman, yaitu penundaan tugas. Benar apa benar? Benar Ibu. Benar ya. Jadi kita bikin topiknya ini adalah penundaan tugas kuliah. Semester berapa? Semester 6 Ibu. Semester 6 Bu. Semester 6 semua ya. Ya. Jurusan apa? Nah, kebetulan saya juga Indonesia. Saya juga bebas sih Bu. Oke. Masing-masing ya. Nanti kita ice breaking dulu mau? Mau. Jadi clue-nya adalah kalau misalnya saya bilang kanan, teman-teman tepuk tos teman sebelah kanannya. Gini. Tangan dong. Tangan. Terus saya gimana Bu? Tangan. Ya. Gimana ya? Jadi kayak gini, kalau misalnya kanan gak bisa ya? Oh gak jadi. Ya gimana Bu? Jadi gimana aja Bu? Yang lain ya. Ya biar lebih semangat gitu Bu. Coba kasih ide deh kayak gimana. Ibu kalau misalnya kalau misalnya tepuk 1 jadi tepuk, kalau misalnya tepuk 2 dia nggak ditepuk. Udah ditepuk. Kalau misalnya tepuk 3 dia tepuknya 2 kali. Oke, mau kayak gini? Boleh. Boleh deh kamu yang mimpin. Ya, Saya siap. ulang instruksinya ya. Ya. Jadi kalau misalnya tepuk 1 itu dia bunyi, tepuk 2 itu enggak bunyi, tepuk 3 itu bunyi 2 kali. Oke.
Sama ya, karena ya Bu, saya izin dulu ya Bu ya. Iya, Bapak silakan. Ibu mau ikutan sendiri Bu? Oh enggak lah, kita bareng-bareng ya. Nah, ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 1, tepuk 2. Sepertinya saya yang kurang fokus dan teman-teman fokus, gak apa-apa ya, tepuk tangan untuk kita. Sebelumnya itu biar lebih kenal juga, tadi kan ada yang udah nyebutin nama, tapi lebih akrab lagi kita ulang lagi ya. Coba dari sebelah sini. Perkenalkan Ibu, nama saya Sultan Hasana, bisa dipanggil Ana. Kamu? Perkenalkan Ibu, nama saya Rizky Andani, biasa dipanggil Iki. Ya, Baik ini. Ibu, perkenalkan nama saya Lambang Maka, saya panggil Langgam. Kalau Langgam. Saya Farhan Ibu, nama saya Muhammad Farhan. Oke. Karena kita sekarang udah akrab, juga udah mulai nyaman nih ya satu sama lain. Banget Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan agar kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Yang dimana semua yang kita bahas hari ini itu cukup ada di sini aja, jangan sampai dibawa ke orang lain, diceritain orang lain, karena kita bersifatnya rahasia. Kemudian kalau misalnya ada temannya yang berbicara, kita saling menghargai dan mendengarkan satu sama lain. Terus juga saling terbuka biar kita nyaman ya saat bercerita, terus sharing pengalaman. Setuju? Setuju. Oke, siap. Kita mulai dari pertanyaan yang sederhana saja ya. Bagaimana perasaan teman-teman saat mengikuti sesi konseling hari ini? Pas datang gitu, awal-awal, gimana perasaannya? Jujur, bukan sih Bu, karena bayangin kayak nanti gimana ya, jadi suka pengalaman lain, ada aspek juga, jadinya kita sekarang enjoy sih. Deg-degan ya? Jujur juga Iya. jadi kayak takut ditanyain apa gitu. Oh. Saking galanya pas sampai sini gitu. Nah, di sini kita bukan presentasi ya, tapi Oh, iya. sharing. Saya juga takut Bu, saya ngomong mulu sama Iki Bu, saya takut kayak di sidang-sidang gitu Bu. Sidang-sidang nggak ada. Kalau saya lebih takut dijudge sih Bu, tadi sempat ragukan mau ikut diajak anak, kayak nanti kalau di sana takutnya nanti dibilang ini itu sama yang lain. Tenang ya, di sini itu aman dan nyaman ya. Kita saling kompak, oke? Siap ya. Yang tertarik untuk ikut sesi konseling hari ini itu apa? Karena saya pengen ini sih Bu, gimana caranya ya walaupun emang nggak bisa langsung berubah, tapi saya tuh pengen punya motivasi supaya kalau misalkan saya ada bertugas itu saya nggak ngerjain di mepet-mepet waktu. Kadang saya udah punya nih Bu, saya pengen ngerjain, misalkan dapat tugas hari ini, terus dikumpulkan minggu depan, deadline minggu depan, itu pengen langsung mengerjakan, cuman saya kayak ya udahlah nanti aja gitu. Jadi nunda-nunda terus Iya ya. betul. Yang lain? Kalau saya sih pengen ambil dulu sih presentasi. Sini nggak mikir ke sana, cuma harapan saya kesini bisa cerita sih. Kalau misalnya saya ngomong nunda tugas, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ngerjain tugasnya ntar melalaikan tugas. Kalau sih Males-malesan sih Bu. Di tempatnya kegiatan Scroll TikTok ya, scroll TikTok juga. Sejauh ini bagaimana pengalaman teman-teman dalam menjalani perkuliahan di semester 6 ini? alhamdulillah sejauh ini sebenarnya baik-baik aja sih Bu, cuma emang makin rame aja kepalanya sebenarnya. Oke, ramenya itu seperti apa kan? Rame itu banyak pertanyaan kayak gimana ya nanti masa depan gitu kan. Di semester ini udah ada info kalau misalnya di semester depan tuh magang, terus kira-kira bisa nggak ya? Gitu sih Bu. Oke, tapi untuk tugas sendiri gimana? Tugas sendiri sih ya beberapa memang ada yang karet, ada yang kejar, ada juga yang enggak. Jadi kayak beberapa mah ada yang bolong-bolong sih. Kalau Langgam? Kalau saya sendiri di semester ini
capek kalau bilang capek mikirin gimana nanti kuliahnya hari ini, terus ya kondisi kampus karena sekarang banyak isu-isu yang begitulah gitu. Oke, terus Kalau saya hampir sama sih kayak Farhan dan Logam. Sebenarnya baik, cuma mungkin karena kita udah semester 6 kan pasti ada beberapa matkul yang tuntutan tugasnya itu kadang ngebikin kita capek gitu karena emang yang kadang suka buat video, belum lagi kan kendala HP ya Bu, Iya, betul. memakan memori apalagi kayak aduh gimana nih nanti ngapusinnya harus ada beberapa aplikasi yang dihapus, mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. jadi capek karena ada tuntutan akademik ya. Itu Ibu. Kalau saya hampir sama sih Bu kayak Farhan. Jadi saya tuh di semester 6 ini kayak agak takut Bu buat PPL karena saya tuh sebetulnya ada beberapa teman yang menurut saya sih kurang mau sama dia karena menurut saya dia tuh dibilang nggak bisa, bukan nggak bisa, saya pun sebetulnya nggak bisa, cuman kalau saya kan kadang mau buat belajar, tapi kalau dia tuh kamu merasa ada salah satu teman yang kurang nyaman gitu kalau kamu dengan dia. Tapi untuk menjalankan tugas itu bagaimana? Sebenarnya saya juga beberapa kali kalau mau sama dia Bu. Tapi ya gitu Bu, gimana saya ngejelasinnya Bu ya? Orang itu kadang mau lagi bantuin, cuma dia tuh selalu bikin kita bingung. Kita udah bingung, tambah dia kita juga makin jadi bingung gitu. Dari berbagai alasan teman-teman yang ada di sini, apa sih harapannya setelah mengikuti konseling hari ini? Kalau saya jujur, saya juga dari yang tadinya awal saya ikut konseling ini, saya tuh juga saya pengen kayak dapat motivasi biar saya tuh nggak nunda-nunda gitu Bu. Jaga nunda ya, juga bisa memanage waktu dia. Iya Bu. Lagi, Makasih Bu, kayak anak biar bisa kita lebih mengelola waktu aja dan mungkin jadi lebih ngerasa tenang karena yang ngerasain hal ini tuh nggak saya sendiri tapi ada beberapa teman juga yang ngerasain. ya bisa berjalan bareng-bareng gitu ya. Ya. Kalau saya sendiri lebih dari saya sendiri sih untuk berubah yang tadinya malas nih buat ngerjain tugas sendiri gitu, terus saya rubah dan mau balik itu. Wah, niat yang bagus ini. Kamu Landa? Kalau Farhan sendiri? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya emang harapan saya dari sini sih dia bisa punya cara sih gitu ya, mana bisa lebih optimal dalam mengerjakan tugas. Jadi supaya bisa memperbaiki saya juga, dan juga kan saya juga bekerja terus nanti kalau saya dunia kerja saya Dari ceritanya teman-teman ini berarti harapannya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu dan tidak menunda tugas ya yang udah ada. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan perkuliahan sekarang nih, bagaimana sih teman-teman biasanya menghadapi tugas yang udah dikasih sama dosen? Menghadapi tugas yang dikasih sama dosen, kalau saya sih biasanya saya cari dulu nih Bu, apa sih namanya yang dimaksud tugas itu apa, terus baru dari itu saya tunda dulu karena saya mikir saya udah tahu nih, jadi saya tunda dulu. Habis itu kalau udah mau pada mepet baru saya tunda dulu. Makanya itu kebiasaan buruk saya Bu. Berarti kamu itu yang penting ada gambaran dulu nih. Iya Bu, yang penting ada gambaran. Tapi kadang sebenarnya nggak bagus juga sih Bu ngerjain mepet-mepet kayak kemarin. Hari ini saya tuh ada dapat tugas, jadi saya tuh udah menyiapkan Google Form ceritanya untuk mengambil data dari minggu seminggu yang lalu, dan link itu udah saya sebarin Bu. Cuman pas saya mau ngolah datanya saya baru keinget ternyata saya salah bikin pertanyaan. Nah itu jadi saya ngapal gitu Bu. Pas kejadian itu apa yang kamu rasain? Saya langsung kayak kaget, ih ternyata gue salah ya bikin pertanyaannya. Kenapa enggak? Berarti itu kayaknya saya di sebelumnya itu kurang memastikan pertanyaan itu Bu. Jadi gambaran saya kurang di awal itu Bu. Gambarannya kurang, kamu rasanya kayak gitu. Iya Bu. Tapi setidaknya kamu udah bisa ya. Dan di situ saya
dapat pelajaran tuh. Apa tuh? Saya dapat pelajaran, jadi saya tahu perbedaan antara pertanyaan yang seharusnya saya pakai dan yang seharusnya tidak saya pakai gitu Bu. Jadi dari sebuah kesalahan kamu bisa belajar ya. Iya betul itu Ibu. Kalau yang lain, Saya nggak tahu ya, punya lain kan rasa sama kayak saya juga kan. Itu kalau misalnya ada petugas, misalnya ada petugas dari dosen nih. Biasanya saya itu suka ngumpulin niatnya dulu, tapi ngumpulin niatnya itu kadang bisa sampai berhari-hari ya teman. Kalau misalnya tahu deadline lama, misalnya kadang tuh mau bisa nyantai dulu gitu. Itu sama saya kayak saya nggak sih Bu. kayaknya semua ya. Hampir semua. Ngumpulin niatnya berhari-hari, tapi ngerjainnya paling cuma 1 jam, itu pun mepet sama deadline. Mendapatkan tugas baru, pertimbangan apa sih yang teman-teman bikin jadi menunda tugas itu? Kalau anak kan tadi ngomongnya karena yang penting ada gambarannya dulu nih, jadi dia mempertimbangkan oh ya udah nanti aja, yang penting ada gambarannya dulu. Kalau yang lain gimana? Saya lebih ke ini, lebih ke nyantai banget gitu loh. Oh. Meremeh-meremehkan ntar aja gitu. Bisa dapat notifikasi dari dosen atau guru gitu. Ting gitu. Ntar saya hapus itu tiba-tiba. Terus lama-lama lupa hari. Dan alhamdulillahnya teman saya mengingatkan gitu. Untung temannya baik ya. Situasi yang bikin teman-teman ya udahlah nanti aja gitu. Apa karena asik nonton, ada film baru, terus atau apa gitu. Ada sih Bu kayak gitu, apalagi kan sekarang tuh banyak banget film-film yang lagi booming banget nih, lagi tren banget kayak drakor-drakor baru. Nah itu kadang saya suka terdistract gitu, jadi kayak udah tugasnya nanti aja, lebih milih buat nonton aja. Akhirnya ya udah tugasnya ketunda dan kasihkan nonton aja deh. Keasikan sekolah jadinya malah menunda tugas ya. Situasinya kayak gitu yang dirasakan. Kalau yang lain? Kalau saya sih, saya juga selain kayak di rumah tuh juga saya ngebantuin orang tua saya dagang. Jadi kalau saya kan pulangnya malam, karena habis kuliah saya langsung ke warung bantuin. Jadi kalau udah malam tuh udah capek Bu. Jadi kayak saya pengen ngerjain cuma udah capek. Ya udahlah besok aja. Ya begitu terus setiap hari sampai deadline-nya tiba. Oh, jadi anak kalau misalnya situasi yang bikin anak menunda tugas itu karena faktor Capek Bu. capek ya, dan faktor di rumah mungkin anak sibuk gitu. Iya Bu. Jadi susah membagi waktu. Betul itu Bu. Adakah hal yang mungkin terasa mirip gitu sama pengalaman teman-teman yang lain? Wah, ada sih. Apa tuh? Saya posisi yang bisa menentukan classroom yang deadline itu beberapa kali dilakukan. Saya posisinya saya lagi main game tuh, saya apa saja gitu. Tiba-tiba gitu, walaupun notifnya penting karena tugas dihapus. Karena saya juga kan lebih memprioritaskan apa yang saya bikin, apa yang bikin saya senang juga. Oh. Khususnya tugas nanti aja. Yang penting happy dulu ya. Makanya karena saya sekarang di beberapa bulan sekarang saya sama Angga. Jadi saya daripada saya jadi burnout, saya jadi pusing, jadi saya hapuskan ini. Kalau dari ceritanya si Farhan ini, saya jadi mikir ternyata pertimbangan yang biasanya menunda tugas itu adalah kesenangan di dalam diri. Jadi kalau misalnya lagi asik atau lagi merasa senang, jadi ya udah apapun yang terasa sulit itu kita tunda gitu ya. Benar bukan? Betul Ibu. Ya. Bisa nggak sih teman-teman menceritakan pengalaman yang paling berkesan terkait kebiasaan menunda pekerjaan tugas selama perkuliahan, dan bagaimana biasanya situasi tersebut terjadi hingga akhirnya tugas dikerjakan? Kalau saya waktu itu sempat ada tugas presentasi, dan saya itu begini kan sampai akhirnya ketika pemaparan tiba di hari itu saya memaparin materinya salah. Jadi dari situ saya belajar bahwa menyadari bahwa memang kalau kita ngerjain tugas mepet itu tidak selamanya baik dan benar harus bagus gitu. Karena kan pastinya ketelitian kita kurang, terus konsentrasi dalam pengerjaan tugas jadi kurang. Nah akhirnya ketika di hari itu kita harus siap, jadi kitanya semua jadi hancur gitu loh Bu. Nah dari situ saya memperbaiki kalau misalnya menugas atau mengerjakan sesuatu itu kalau bisa jangan mepet, tapi dipersiapkan dari beberapa hari sebelumnya. Mungkin memang
berat gitu awalnya, tapi kalau misalnya kita terus-terusan ada di posisi itu, kita nggak akan bisa berubah jadi yang lebih baik gitu. Mendengar ceritanya Iki nih, kita juga bisa belajar ya bareng-bareng bahwa kalau menunda tugas ini memang kita kekurangan ketelitian dan fokus ya Ki. Kalau teman-teman yang lain gimana pengalaman yang berkesan? Saya sih yang berkesan tuh waktu itu saya pernah dapat, saya mau maju Bu, tapi saya tahu saya mau maju, cuman saya nggak tahu kapan. Tiba-tiba saya tuh dari PG-nya awalnya udah kesukaan Bu, saya tuh pengen nonton drakor, waktu itu saya lagi nonton drakor, terus tiba-tiba teman saya tuh ngomong, nah besok lu maju. Saya kan nggak tahu ya Bu ya. Habis itu saya ngechat lah ke teman partner presentasi saya, dan ternyata benar Bu, dan ternyata benar besok itu kita presentasi, dan akhirnya H-1 itu kita langsung ngerjain, ngebut dalam semalam Bu. Dan itu untungnya si PJ-nya itu ngasih tahu saya, kalau enggak mungkin besoknya kita bakalan domel dosennya. Tapi gimana perasaan kamu pas ngerjain itu? Ya soalnya yang ngerjain makalahnya tuh saya. Kamu bagian apa nih? Saya bagian nyari referensi Bu. Oke, bagian baik. Sama PPT Bu. Tapi membantu sih. iya, betul sih. Tapi pas maju gimana nih perasaan kamu? Ya pas maju alhamdulillah Bu, saya juga bisa walaupun saya baca sekilas tapi saya bisa paham, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya langsung paham. Tapi ada nggak rasa menyesal gitu gara-gara? Iya Bu, padahal saya nih sama teman partner saya itu dari awal pembagian kelompok nih Bu, saya pengen ngerjain Bu. Akhirnya mepet. Apa sih yang buat kamu ngerjain mepet itu? Karena saya nggak tahu Bu, kalau simpanya itu besok. Kalau misalkan PG-nya nggak ngechat saya, nggak tahu Bu. Sebelumnya apa yang bikin kamu menunda untuk mengerjakan Nonton Bu, saya lagi seru banget nonton Bu. Oke, nonton ya yang bikin kamu menunda tugas tersebut. Buang aja. Memang ini HP ini sangat negatif, tapi disalahgunakan begitu. Oke. Tapi ada positifnya juga ya. Tugas yang seperti apa sih yang bikin teman-teman itu sering menunda? Apakah sulit atau emang males nih belajar gitu? Sebenarnya tugas itu enggak sulit sih bagi kita semua sebenarnya. Tapi dari jati diri kita itu loh, yang rasa malas itu, yang melawan ego buat malas itu. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada karakter tugas tersendiri gitu yang bikin malas, tapi emang dari diri sendiri yang malas. Betul itu Bu. Walaupun tugas sulit tetap. Kenapa Farhan? Ya, Bu, saya sepakat banget sama Terus tadi bukan soal susah atau mudahnya dari tugas itu Bu. Tapi memang mindset kita ini Bu, yang kayak mau tugasnya itu susah atau enggak, tapi tetap Bu, yang tertanam dalam kepala kita. Nah, nanti saja lah ya. Pantesan aja ya mereka berdua tuh kayak klop banget, katanya masalah Iya, namanya frekuensi Ki. Relax ya jadinya ya. Sibuk langsung. Oke, Farhan, kamu lucu sekali. Sebenarnya memang gak ada ya, walaupun susah atau gampangnya tugas karena emang udah males, jadi kayak dari diri kita sendiri sih Bu. Jadi nanti kita korek lagi nih faktor apa sih yang diri kita itu jadi males nih. Bagaimana sih cara teman-teman memandang tugas tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap keinginan untuk mulai mengerjakan? Kalau tadi si Farhan pandangannya ya udahlah nanti aja gitu. Kalau yang lain nih gimana nih? Ketika si dosen itu mengirim tugas, nah itu pemandangan itu cantik. Tapi saya hapus gitu. Kalau saya itu mungkin lebih nggak menarik sih. Itu menarik sebenarnya. Tapi kan tiba-tiba tangannya kan otomatis begini kan, menghalangi maps di peta itu. Kalau saya kadang misalkan ada nanti dari dosen, kan bisa dikirim ke Google Classroom ataupun aplikasi kampus ya Bu. Nah itu kadang saya udah baca notisnya, cuma kata saya nanti aja.
dan akhirnya sampai pada titik iya belum kerjain gitu Bu. Jadi kalau misalnya dapat notif, kalau kamu langsung dihapus. Kalau saya nggak dihapus Bu, tapi Ntar aja gitu ya. Yang penting udah lihat dulu, udah ada pandangan. tahu kalau ada tugas, tapi ya Allah alam besoknya gimana. Apa nih yang biasanya mempengaruhi teman-teman ada niatan untuk mengerjakan tugas itu? Karena sudah deadline nih Bu. Oh, sudah deadline. Kalau kamu kadang marah, kadang enggak sih Bu. Jadi kayak misalnya yang pada akhirnya membuat saya terlalu tugas, kenapa saya bilang kadang harus, kadang enggak. Dari 9 tugas yang maksudnya udah kirim terus saya kerjain itu tuh bisa dibilang cuma satu yang benar-benar saya kerjain saat itu juga. Karena saya mikirnya pada saat itu biar nyantai, namanya gue kerjain sekarang gitu sih. Sisanya jadi kadang emang ada pengaruh positif gitu ya, tiba-tiba muncul. Mostly-nya itu sering kalahnya sama Rasa malas. nanti aja lah nanti. Biasanya kalau yang sering menunda tugas ini situasinya tuh lagi apa? Apalagi scroll atau lagi tadi anak cerita kalau misalnya dia emang ngerjain ini ya, jaga warungnya. Nah ya. Iya Bu. Kalau yang lain nih, apa emang lagi rebahan terus males aja gitu? Kalau saya lebih karena sering main ya sama teman-teman kampus, nah itu tuh teman-teman hobi banget buat nunda-nunda. Kadang kayak kerjanya jam 12 malam atau enggak subuh, itu kayak bener-bener baru kerjain. Jadi kayak saya punya dorongan karena kayak ternyata teman saya belum, jadi saya ikut-ikutan dulu. Malah ada yang lagi jam belum kerjain ya Kia. Iya, banyak banget Bu yang kayak gitu. Jadi kayak saya ngerasa oh jadi saya nggak sendiri nih, ada temennya yang belum. Jadi kayak akhirnya tunda lagi. Oke, kalau Iki bilang karena teman ya, jadi saya penasaran nih apa sih faktor yang bikin teman-teman ini menunda tugas gitu? Faktor yang menunda tugas yang kadang Yang saya pengaruh. saya berdagang Bu, itu ngerjain tugas, saya ngebantuin orang tua saya Mana jaga warung gitu ya? Sebenarnya kalau berbicara tentang faktor kan ada eksternal dan internal kan. Tapi kalau dipikir lebih dalam ya memang faktor yang paling itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa melawan rasa malas yang ada di diri kita ya tetap aja kita bakalan tetap malas-malasan terus meskipun ada pengaruh dari teman-teman. Tapi kalau misalnya dari diri kitanya yang bisa nge-handle itu semua kan ya pasti nggak bakal terjadi hal yang kayak gitu Bu. Jadi walaupun ada pengaruh teman yang emang malas gitu, tapi kalau kita udah punya benteng di dalam diri tetap nggak terpengaruh gitu ya. Apakah teman-teman melihat adanya pola tertentu yang berulang setiap kali menunda tugas? Kalau misalkan iya, bagaimana pola tersebut biasanya dimulai dan berakhir? pola yang mana tuh kayak gimana ya Bu ya? Oh ada banget Bu. Gimana tuh Pak? Ada banget. Pak, saya nggak tahu ya yang bakal saya jelasin itu benar-benar pola yang maksud atau bukan. Gitu. Pokoknya Bu, setiap tugas itu datang, mau tugas itu diberikan secara langsung di kelas ataupun lewat aplikasi maupun web kampus, pola yang selalu terjadi dalam diri saya itu pasti saya nganggapnya itu adalah tugas yang nanti, maksudnya itu adalah hal yang bisa dikerjakan nanti. Dan secara saya sendiri masih nggak tahu nanti itu tuh ada kesibukan lain atau enggak. Terus kemudian sudah mepet hari atau misalnya sudah mendapati deadline, barulah saya kerjain. Entah itu hamin jam atau hamin 1 baru saya kerjain dan sebagainya. Pun sekiranya hari itu tugasnya sudah selesai, pasti banyak banget yang gak optimal. Dalam artian saya ngerjain yang berasa busuk, buru-buru dan sebagainya. Sampai kampus pun itu presentasi nggak maksimal dan sebagainya. Begitu lagi. Besoknya dapat tugas lagi, begitu lagi. Jadi memang saya merasa ada satu kejanggalan dalam diri saya bahwa kayaknya ada masalah berpikir yang mana yang namanya tugas yang harusnya dikerjain saat itu juga. Cuma karena saya nggak itu adalah hal yang bisa dikerjakan nanti, ya kenapa enggak? Kalau dari ceritanya si Pak ini bahwa polanya dia itu adalah tugas itu bakal bisa dikerjakan suatu nanti gitu, entah itu nantinya dia ada kesibukan lain atau enggak gitu. Nah nanti malah jadi ditunda-tunda seperti itu jawabannya. Kalau yang lain juga sama kayak si Farhan nih. Kurang lebihnya sama sih Bu kayak Farhan kalau misalnya yang begini polanya gitu. Walaupun nanti ada rasa menyesal
gitu, nggak maksimal majunya. Iya Bu, betul. Tapi nanti kalau misalnya dapat lagi tugas dari dosen begitu lagi. Diulangi lagi. Kayak udah siklus Bu. Oke, jadi berarti dari mindsetnya teman-teman ya udahlah nanti aja gitu. Iya, boleh Bu. Kalau bisa nanti nggak harus sekarang. Oh, Itu sebenarnya salah itu. Salah memang. jika melihat dari seluruh pengalaman yang telah diceritakan, apa hal yang paling teman-teman sadari tentang diri sendiri terkait kebiasaan menunda pengerjaan tugas selama ini? Apa hal yang paling disadari tentang diri saat Salah berpikir aja sih Bu. Saya dan diri saya karena baik lagi mungkin seperti saya bilang bahwa ketika seseorang terjadi yang sama berpikir itu kan pasti dia akan berubah gimana cara dia menanggapi sesuatu dan menindaklanjuti sesuatu gitu. Yang dimana memang secara intinya itu akan berefek pada aspek apapun, baik dari aspek politiknya, aspek eksternal dirinya, yang bagian itu akan berdampak ke tugasnya itu juga. Kesimpulan dari saya ini memang refleksi yang saya dapatkan ini adalah saya salah berpikir gitu. Maksudnya saya harus mengubah pola pikir saya terhadap, maksudnya saya harus mengubah sudut pandang saya terhadap tugas gitu. Jadi dari bahan ini harus mengubah sudut pandang mengenai tugas ya. Kalau yang lain, Langgam? Kalau saya lebih ke merubah mindset aja sih Bu, sama sama mindset. ngelawan rasa ego malasnya itu loh. Oke, sama kayak pekan ditambah itu melawan rasa malas dan ego. Karena Kalau saya kurang lebihnya ya sama kayak lebih ke sama kayak Bu, mindsetnya aja sih Bu diubah. Kalau misalkan tugas itu nggak harusnya gak dikerjain pas mepet-mepet gitu, biar nggak kelabakan. kalau lagi Setuju sih sama Anda dan teman-teman yang lain sih. Dari mindset kita aja jadi biar bisa ngubah pikir. menurut teman-teman apa makna dari pelajaran yang dapat dipetik setelah mendengar pengalaman teman-teman? Makna yang dapat dipetik ya Bu ya. Saya dapat menemukan kalau misalkan menunda-nunda itu tuh sebenarnya bukan hal yang baik, tapi ya teman-teman di sini pun kurang lebihnya sama gitu Bu. Mereka tuh suka menunda-nunda, walaupun mereka tahu hal tersebut tuh bukan nggak baik gitu. Gitu saya dapat. Yang penting intinya si Ana ini udah sadar kalau itu hal yang tidak baik. Betul Ibu. Makna dari Iki. Hampir sama sih Bu kayak Ana, jadi kayak lebih ngerasa ternyata yang ngalamin kayak gitu nggak saya doang. Terus juga jadi lebih sadar bahwa kalau misalnya kita menunda sesuatu itu nggak baik. Lebih baik kita kerjain itu dari awal karena kan pasti bakalan berpengaruh sama hasilnya nanti. Jadi maknanya adalah mengerjakan di awal itu lebih baik daripada menunda-nunda. Langgam? Seperti mereka berdua juga sama dan lebih apa? Lebih ngerjain di awal. Lebih mengerjakan PR tugas rumah atau tugas dari dosen itu lebih awal aja gitu. Kalau yang mana? Kalau saya makna yang saya dapat itu adalah sebenarnya itu adalah sebuah kebiasaan sih Bu, sebuah habit. Jadi kalau misalnya tidak cepat lanjut itu akan jadi kebawa terus merasa selesai. Jadi maksudnya yang langsung juga menjelaskan bahwa ini adalah Tidak baik. bagian dari penyakit gitu Bu. Pelajaran pada sesi konseling hari ini yaitu adalah bahwa menunda tugas itu tidak baik. Betul. Dan harus merubah sudut pandang mengenai tugas, bahwa tugas itu harus dikerjakan lebih awal agar tidak keburu-buru dan Ibu. bisa mengerjakan dengan optimal. Nah, kalau boleh tahu juga gimana perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Alhamdulillah sih sejauh ini selama negosiasinya cukup lega sih ya Bu, Ya. karena tidak dimungkiri juga ada saya
secara nggak langsung saya berani mengeluarkan si pikiran saya yang selama ini mungkin saya ganjel gitu kan, struggle dan misalnya saya berani keluarin dan saya buat teman-teman semua gitu, karena mungkin dari teman-teman bisa belajar juga mungkin dari pengalaman saya atau gimana gitu. Jadi emang saya sih sebenarnya gitu sih dulu. Ada apa? Kalau saya jadi tadi lagi saya bilang kalau saya ngerasain ini tuh nggak sendirian, terus jadi saya jadi lebih paham gitu tentang pemindahan tugas ini tuh nggak baik, dan sejauh ini kayak senang aja sih Bu karena bisa sharing ke teman-teman yang lain meskipun permasalahan kita tuh hampir serupa. Kalau saya sih mungkin saya juga jadi tahu nih ekonominya sama kayak Iki yang mengalami hal itu tuh bukan cuma Saya Bu, jadi teman-teman juga Bisa nangis nggak? kayaknya anak harus Biasanya menurut saya nggak ada siapa semua. Cuma beberapa menit doang itu kita sefrekuensi langsung. karena si anak yang sebenarnya kalau cerita menjadi mungkin kayaknya udah bisa cerita. Aduh, saya sangat bersyukur dah, alhamdulillah. Ya. Walaupun kita hanya hitungan beberapa menit nih, kita bisa terus juga sharing pengalaman dan berbagi pengalaman dan pelajaran. Ibu betul. Oke, sebagai bahan refleksi untuk pertemuan berikutnya, saya mengajak teman-teman untuk mengamati dan mencatat situasi ketika menunda pengerjaan tugas, termasuk pikiran, kemudian perasaan dan aktivitas yang dilakukan pada saat itu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa yang sudah teman-teman tulis. Seperti itu, mengerti teman-teman? mengerti Ibu. Oke, dari sesi konseling hari ini sangat banyak pelajaran ya teman-teman, bahwa memang menunda itu tidak baik. Kita harus mengubah pola pikir mengenai tugas itu harus dikerjakan lebih awal, dan ternyata teman-teman juga bisa sharing, bisa berbagi. Ya. Adakah hal lain? Adakah hal yang masih ingin disampaikan? Oke, karena sudah cukup, saya akhiri. Semoga sesi konseling hari ini bermanfaat dan juga membuka mindset teman-teman semua dan kita semua ini agar selalu bisa membagi waktu dan mengerjakan tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Dan saya akhiri karena tadi dimulai dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya